Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriani. Saya berasal dari Wadas Lintang, Wonosobo. Dan saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2022 di IAIN Kediri. Di sini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran saya di MTS Jalaluddin Kumujing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, sehat semua hari ini? Sehat. Ada yang batuk atau flu ya? Ya, oke. Sekarang silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya guru absensi dulu ya. Untuk yang pertama Amelia Andriani, Tiara, Zikri Asyandra. Berangkat semua ya. Oke, sekarang guru akan melanjutkan ini. Untuk yang pertama guru akan menyampaikan tujuannya, yaitu tujuan dari pembelajaran kali ini kita itu masuk ke materi tentang akhlak terpuji ya. Kalau yang kemarin kita kan sudah belajar tentang sifat-sifat asmaul Allah ya, sifat-sifat Allah. Kemudian sekarang kita akan belajar materi akhlak terpuji. Oke. Nanti langkah-langkahnya dalam pembelajaran kali ini, langkah-langkahnya itu kita akan mengamati video terlebih dahulu. Setelah itu mengamati video, kalian itu nanti dibagi kelompok, oke? Nanti di sini ada 4 kelompok, satu kelas dibagi 4 kelompok. Kemudian nanti setelah itu kalian berdiskusi dulu, oke? Diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah itu nanti kalian mempresentasikan ke depan. Oke, sekarang kalian digiring, guru minta kalian digiring supaya sebelum pembelajaran ini dimulai biar kalian lebih semangat dalam belajar. Oke, sekarang tepuk semangat. 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 Ya, oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya supaya kalian lebih paham, guru akan memutar video tentang materi yang sedang kita pelajari.
Oke, tadi yang kalian amati itu di video ini apa saja? Coba tunjuk jari. Ada yang menjawab? Siva? Apa Mbak Siva? Yang diambil atau yang kalian bisa tangkap dari video itu tadi tentang apa? Ya, nomor 1 itu ada tobat ya. Nomor 1 tobat. Yang kedua taat. Yang kedua taat. Kemudian yang ketiga istiqomah. Yang keempat apa? Ikhlas. Ya, itu tadi yang dari Mbak Siva dari video itu tobat. Kemudian yang kedua taat, yang ketiga istiqomah, yang keempat ikhlas. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu arti tobat? Ada yang tahu? Di LKS ada tidak? Ada yang tahu arti tobat itu apa? Tunjuk jari. Tobat. Yang tahu? Tobat? Baca? Ya, silakan Mbak Siva menjawab yang tadi arti dari tobat. Pengertian dari tobat. Yuk. Kata tobat berasal dari bahasa Arab kata yaitu taubatan yang berarti kembali menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Ya, jadi tobat itu menyesali apa yang sudah kita lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya, itu dari arti dari tobat. Kemudian yang taat coba unjuk jari. Unjuk jari. Oke, silakan Mbak Eka membaca pengertian dari taat. Silakan. Taat secara istilah adalah sikap tunduk, patuh dan setia kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk pelaksanaan perintah maupun meninggalkan larangannya. Ya, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya istiqomah. Yang istiqomah Mbak Jiva, silakan Mbak Jiva. Istiqomah itu apa? Secara istilah istiqomah berarti terus berpegang teguh pada ajaran Islam baik dalam urusan akidah, ibadah maupun akhlak dan muamalah. Ya, baik. Kemudian yang keempat ikhlas. Nah, ini yang yang ikhlas itu Mbak Iim. Mbak Iim, apa itu pengertian dari ikhlas? Yang keras, Mbak. Ya, ikhlas itu mengerjakan segala sesuatunya itu tidak mengharap itu penghargaan dari orang, tetapi semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari materi kali ini kita di sini akan melaksanakan diskusi ya. Diskusi di sini ada 4 kelompok. Di kelas ini nanti dibagi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti menjelaskan materi tentang tobat, taat, istiqomah dan ikhlas. Oke, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Membentuk kelompoknya masing-masing itu karena jumlahnya 16, itu dibagi 4, jadi 4. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kalian ini mencari informasi tentang tobat untuk kelompok ini. Kelompok ini materinya tentang taat. Kelompok 2, kemudian kelompok 3 itu istiqomah ya. Yang terakhir ini kelompok ikhlas. Ini kelompok loro bentuk apa? Kan yang kelompok siji. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang giliran untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya yang materinya yang tentang tobat. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Taubat. Pengertian Taubat. Kata Taubat berasal dari bahasa Arab taba yaitu taubatan yang berarti kembali menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Secara istilah, taubat adalah berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan kemudian kembali ke jalan yang benar. Taubat nasuha harus memenuhi 3 perkara, yakni 1. Harus segera menghentikan perbuatan dosa yang dilakukan. 2. Harus menyesali sedalam-dalamnya atas perbuatan dosa tersebut. 3. Harus bertekad yang sungguh-sungguh tak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Silakan yang mau tanya dari kelompok mana dulu, angkat tangan atau tunjuk jari. Oke, silakan Mbak Diva. Sebutkan contoh perilaku membiasakan diri bertaubat. Ya, itu yang nomor 1 dikumpulkan dulu ya. Kemudian yang kelompok 2, silakan mau tanya apa? Apa saja yang harus dipenuhi dalam taubat nasuha? Ya, dicatat dulu ya Mbak. Lanjut, kelompok berikutnya. Sebutkan contoh perilaku taubat kepada Allah. Ya, sebutkan contoh tobat. Oke, silakan dijawab. Yang mau menjawab siapa? Yang dari nomor 1 tadi apa pertanyaannya, dibaca? 1. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. 2. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Ada berapa? 2 tadi? Oke. Lanjut, pertanyaan berikutnya dijawab. Tadi dari kelompok 3 nggih. Pada suatu saat, Mahmud bersama teman-temannya melihat siswa sekolah lain dikeroyok massa karena menimpas murid sekolah lain. Saat itu ia melihati luka-luka hampir di seluruh tubuhnya. Keadaan itu menyadarkan Mahmud yang juga sering mengompas. Ia memperbanyak membaca istighfar dan menemui orang yang pernah dikompas untuk minta maaf. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih tadi yang sudah berdiskusi ya mengenai materi tentang taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, untuk sebelum diakhiri pelajaran kali ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan apa itu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yuk mari kita simpulkan bersama apa yang dimaksud dengan taubat tadi. Apa? Bersama. Taubat adalah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Ya, jadi taubat itu tidak akan mengulangi. Yang kedua taat. Yang kedua taat. Taat adalah mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat itu mengerjakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya, itu namanya taat. Kemudian yang ketiga, istiqomah. Istiqomah adalah senantiasa teguh pada keinginan dan tidak loyo. Yang keras. Ya, teguh pendirian, tidak tergoda dengan apa? Godaan-godaan dari setan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ikhlas. Ikhlas adalah sifat yang memurnikan niat melakukan suatu perbuatan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak mengharap misalkan pujian dari orang, tapi hanya semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang materi ciri-ciri tobat, kemudian dalil yang yang menyatakan tentang tobat, ya, taat, ikhlas, ya. Tuh.
Ya, nanti untuk tugasnya nanti Bu Guru kirim lewat grup WA ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru akhiri sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Berakhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi